kita di dalam persiapan untuk merayakan hari paroki kita, dan hari ini merupakan hari yang keempat, dan intensi kita adalah kepada semua mereka yang sakit, yang menderita, yang memerlukan bantuan, yang tidak boleh mungkin bergerak sendiri, dan mereka yang miskin. Dan intensi ini merupakan suatu intensi yang kita khususkan untuk semua mereka yang di dalam keadaan seperti itu, umat-umat di paroki kita. Jadi saudara dan saudari, penyakit memang akan sentiasa dihidapi oleh manusia, tidak kiralah apapun jenis penyakit itu, dan ia akan sudah tentulah melemahkan badan kita, bukan saja secara fisikal, tetapi juga mungkin melalui secara mental. Kita mungkin tertekan disebabkan oleh penyakit, sakit yang dihidapi oleh setiap yang memang terkesan sengat dengan apa yang mereka lalui di dalam hidup mereka. Dan tidak kurang juga sekarang ini, walaupun mungkin case sudah berkurangan, tetapi masih ada lagi mereka yang dijangkiti penyakit ataupun dijangkiti virus COVID-19. Demikian juga mereka yang mengidap kanser. Demikian juga mereka yang mungkin lumpuh. Mereka yang tidak ada orang yang membantu mereka mungkin di dalam kehidupan seharian mereka, yang menderita, yang memerlukan bantuan, dan yang sangat kekurangan di dalam kehidupan, yang miskin. Kita membawa semua mereka ini, saudara dan saudari, di dalam intensi kita. Semoga mereka mendapat penghiburan, dan sudah tentulah kita mohon kesembuhan kepada mereka, apapun penyakit yang dihidapi. Dan pewartaan Injil hari ini, saudara dan saudari, mengingatkan kita akan Bait Allah itu sebagai suatu, bukan saja sebagai suatu bangunan, tetapi kita semua sebagai umat Allah adalah gerejanya. Kalau pada masa Yesus di dalam cerita Injil pada hari ini, dia telah mendapati bahwa Bait Allah itu digunakan untuk berjualan. Mereka telah lupa akan tujuan sebenar, apa yang harus mereka lakukan apabila berada di dalam Bait Allah. Dan bagi kita sekarang, saudara dan saudari, kita melihat ini sebagai bukan saja gereja secara fisikal, tempat kita beribadah, tetapi juga keseluruhan umat Allah itu juga adalah gereja. Umat Allah itu adalah gereja. Sebab itulah kita juga mahu memperingati semua keseluruhan umat Allah itu yang menderita, yang sakit, yang tidak mampu berjalan, yang tidak mampu mungkin menguruskan diri mereka sendiri di paroki kita ini. Mereka juga adalah batu-batu yang membentuk kepada umat, keseluruhan umat Allah itu, gereja Allah itu. Dan kita mahu mereka ini diingati, kita mahu mereka ini didoakan, dan kita mahu membawa semua intensi pribadi mereka itu di dalam Misa Kudus ini, supaya mereka mendapat penghiburan, disembuhkan, dan mendapat perhatian. Dan itu yang paling penting sekali, mendapat perhatian daripada umat Allah yang lain. Mungkin di dalam kesibukan kita, saudara dan saudari,
Kita terlupa akan golongan seperti ini yang ada di dalam kehidupan komuniti kita. Kita terlupa mereka yang sakit, yang sendirian, yang tidak mampu menguruskan diri sendiri, yang menderita, yang miskin. Mungkin di dalam kesibukan kita untuk mengejar apa yang kita mau lakukan dalam kehidupan kita, kita melupakan mereka. Maka pada saat inilah kita bersama-sama di dalam intensi kita untuk berdoa bagi mereka, dan bukan saja mau berdoa untuk mereka, tetapi mau menyadari bahwa mereka juga adalah anggota gereja kita, umat Allah yang mungkin sudah lama tidak ke gereja, yang mungkin sudah lama kita tidak lawati, mungkin juga disebabkan oleh keadaan pandemik yang menyukarkan kita untuk melawat mereka yang sakit, sebab perlunya juga menjarakan diri dan juga memastikan kita benar-benar sehat sebelum melawat mereka. Tetapi saya pasti ada cara yang lain yang kita boleh lakukan. Pembangunan gereja di tempat kita ini, saudara dan saudari, sudah tentulah pernah juga mungkin disumbangkan apapun bentuknya oleh mereka yang telah tidak lagi mampu ke gereja, tidak lagi mampu untuk bersama-sama kita di tempat ini. Maka kita mengambil masa ini untuk mengingati mereka, berdoa untuk mereka. Dan di dalam Injil hari ini, saudara dan saudari, Yesus, kita melihat dia telah mengusir semua yang membuatkan bait Allah itu menjadi tempat berjualan. Meja-meja mereka telah diterbalikan. Ini memperlihatkan kita, saudara dan saudari, akan betapa seriusnya Yesus tentang kekudusan bait Allah itu. Betapa seriusnya Yesus tentang apa yang kita harus tanamkan di dalam kehidupan gereja, bukan saja fisikal, tetapi kita sebagai umat Allah itu. Yesus sangat serius dalam mau menguduskan bait Allah. Bagi kita juga diminta untuk serius di dalam membangun gereja kita secara fisikal, memperlihatkan gereja kita bahwa tempat ini adalah tempat beribadah, tempat berdoa. Dan sudah tentulah tidak mungkin kita biarkan keadaan fisikal gereja kita yang tidak terurus, tidak teratur, dan juga mungkin kurangnya fasiliti kemudahan tertentu yang sudah lama uzur, yang memerlukan penambahbaikan. Dan bukan itu saja, saudara dan saudari, tetapi secara rohaninya kita juga ini sebagai umat Allah. Maka kita perlu membersihkan diri kita itu, dalam arti kata kita mau supaya bait Allah itu yang ada di dalam kehidupan kita. Kita adalah temple, we are the temple of the Holy Spirit. Kita ini, badan kita ini adalah bait Allah. Kita harus juga menguduskannya. Kita harus menguduskan kehidupan kita, sebab kita juga adalah pribadi kita itu adalah juga bait Allah. Maka dengan demikian kita harus bertindak untuk melihat apakah yang perlu diusir. Kalau Yesus di dalam Injil ini dia telah mengusir mereka yang menjadikan tempat bait Allah itu sebagai tempat berjualan, yang tidak lagi menghormati tempat itu. Dan mungkin bagi diri kita secara pribadi, kita mau mengusir perkara-perkara yang membuatkan diri kita itu tidak lagi menghormati diri kita sendiri. Karena mungkin perkara-perkara yang kita lakukan untuk diri kita. Sediakan diri kita, kuduskan diri kita terlebih dahulu, supaya kita sebagai batu-batu yang akan membina gereja, komuniti Allah, komuniti Kristen itu dapat bersatu sebagai suatu gereja. Jadi melihat kepada analogi ini, saudara dan saudari, ia mahu mengajak kita untuk melihat diri kita itu sebagai batu-batu yang membina komuniti gereja itu sendiri. Dan kita juga tidak mau melupakan mereka yang tidak lagi mampu bersama-sama dengan kita, seperti yang kita doakan, mereka yang kita doakan di dalam intensi ini. Semoga mereka juga sentiasa teguh di dalam iman mereka. Walaupun mungkin mereka tidak lagi mampu bersama-sama dengan kita atas kekangan-kekangan, atas sebab-sebab tertentu, tapi saya percaya melalui doa mereka juga secara pribadi,
mereka tetap mampu untuk berpersekutuan dengan kita di dalam doa sebagai umat Allah yang kudus. Jadi saudara dan saudari, kita melihat dua perkara yang sangat penting di dalam renungan kita pada hari ini. Kita mahu supaya diri kita itu benar-benar dikuduskan oleh Allah, dikuduskan oleh Yesus itu sendiri. Dan kita tahu apakah caranya. Semoga kita menjadi suatu gereja, suatu kumpulan umat Allah itu yang benar-benar membangun. Dan yang keduanya ialah kita melihat akan pembangunan gereja kita itu sendiri. Kita melihat apakah yang kita perlu lakukan supaya gereja kita itu benar-benar menjadi tempat untuk berdoa, menjadi tempat untuk beribadah, menjadi tempat yang selesa, yang apabila umat Allah datang, mereka melihat gereja kita ini sebagai sesuatu yang sungguh menyenangkan hati, sungguh menghiburkan mereka. Dan melihat situasi itu, maka hati mereka akan benar-benar dapat konsentrasi yang baik di dalam doa dan juga ibadah mereka. Dan yang terakhir sekali, kita tidak melupakan anggota-anggota gereja kita yang sakit, yang menderita, yang tidak dapat lagi ke gereja. Kita mendoakan mereka, semoga mereka sentiasa dikuatkan, dihiburkan dan disembuhkan, dan akan menggerakkan hati kita untuk lebih menyadari akan golongan seperti ini, khusus di paroki kita ini. Amin.